ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK PGRI Blora, yang kami hormati Wakil Kepala SMK PGRI Blora, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMK PGRI Blora. Tidak lupa siswa dan siswi SMK PGRI Blora yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penutupan pesantren Ramadan dan peresmian Mushola Al-Hadi tanpa halangan suatu apapun. Perkenankanlah kami di sini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Marilah pengajian pagi hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua, pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ika Astianingsih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bacaan Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga, laporan panitia pesantren Ramadan, diwakili oleh Eva Nurfadila. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada yang terhormat Kepala SMK PGRI Blora, yang terhormat Wakil Kepala SMK PGRI Blora, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK PGRI Blora, serta kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik kelas saya yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Untuk menjalankan kegiatan
pesantren Ramadan yang telah kita laksanakan dengan menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa kita semua telah menjalankan kegiatan pesantren Ramadan sebagai wahana untuk menimba ilmu dan beramai-ramai untuk mencari pahala dan ridho dari Allah di bulan Ramadan yang suci ini. Kami di sini sebagai wakil dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru serta saudara-saudaraku semua yang telah membantu demi terselenggarakannya pesantren Ramadan, yaitu sebagai berikut. Pesantren Kilat dimulai pada tanggal 30 Juli sampai 7 Agustus 2012. Yang kedua, lomba Islami antar kelas, yaitu 1. Lomba azan, 2. Lomba kaligrafi, 3. Lomba tartil Al-Quran, 4. Lomba hafalan Quran, 5. Lomba lagu religi, dan yang keenam lomba dai muda yang telah diselenggarakan tanggal 6, 7, dan 9 Agustus. Yang ketiga, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan pada tanggal 8, 9, dan 10 Agustus yang terkumpul sebanyak 314 bungkus zakat fitrah yang telah kita bagikan ke lingkungan sekolah, panti, dan di beberapa lingkungan guru dan siswa SMK PGRI Blora. Yang keempat, latihan kadroh sejak tanggal 31 Juli sampai tanggal 10 Agustus 2012. Yang kelima, puncak acara pada hari ini pengajian dalam rangka penutupan pesantren Ramadan serta peresmian musola SMK PGRI Blora. Demikian rangkaian kegiatan pesantren Ramadan 1433 Hijriah SMK PGRI Blora. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku
Acara yang keempat adalah penampilan dai muda oleh Puji Lestari dengan tema Etika Terhadap Diri Sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya solim amma ba'du. Salam sejahtera bagi hadirin dan hadirat pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI Blora, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK PGRI Blora, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin pada kesempatan hari ini, serta kakak-kakak, adik-adik dan rekan-rekan yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam pidato agama Islam kali ini, saya akan mengambil tema tentang etika terhadap diri sendiri. Banyak umat manusia yang meyakini bahwa kebahagiaan di dunia maupun akhirat sangatlah ditentukan pada sejauh mana pembinaan terhadap diri sendiri, perbaikan diri, serta penyucian diri. Namun, masih banyak umat muslim yang selalu melanggar norma-norma, peraturan-peraturan, tidak meyakini akan ajaran Islam, dan selalu melanggar semua larangan-larangan Allah, sehingga mereka akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan penuh dengan dosa. Oleh karena itu, hanya umat muslim dan berimanlah yang tidak henti-hentinya membina dirinya, memperbaiki dirinya, dan mensucikan dirinya. Dan diri kitalah yang selayaknya mensucikan diri. Diri kita selalu melawan siang dan malam, menilainya setiap saat, membawanya kepada perbuatan yang lebih baik. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia, marilah kita memperbaiki dosa-dosa kita, menembus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dengan mensucikan diri, memperbaiki diri dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya, dan membinanya dengan jalan taubat. Taubat, hadirin yang berbahagia, taubat merupakan melepaskan diri dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Maka kesimpulan dari ayat tersebut bahwa kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya kita memohon ampunan dan hanya kepadanya kita mendapatkan ridho darinya, sehingga kita dapat dibukakan pintu surganya bagi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Hadirin yang berbahagia, seluruh umat manusia selalu bekerja siang dan malam untuk kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Begitu pula para nabi Allah yang selalu menginginkan kebahagiaannya di dunia maupun akhirat. Di dunialah kita mencari amal, dan di akhirat nantilah segala amal perbuatan kita di dunia akan dihisab. Di akhir hari, kita bersamaan dengan diri kita untuk mengadakan muhasabah terhadap diri atas amal perbuatan kita selama di dunia. Jika ibadah kita di dunia kurang sempurna, maka kita akan menyempurnakannya.
Dan apabila ibadah kita sudah sempurna, maka kita akan mempertahankannya atau istiqomah. Inilah yang disebut dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah pidato agama Islam saya. Semoga bisa menjadi jalan bagi kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, hafalan surat pendek yang akan diwakili oleh Melia dan Indah Retno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 adalah penampilan dai muda oleh Pipi Treni dengan tema berbakti pada orang tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK PGRI Blora, yang terhormat Wakil Kepala SMK PGRI Blora, yang terhormat Ibu Bapak Guru, staf karyawan SMK PGRI Blora, serta teman-teman adik-adik kelasku yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang berbakti kepada orang tua, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah tergantung dari ridho orang tua, dan kemurkaan Allah pun tergantung dari murka orang tua. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai membuat hati orang tua kita marah, emosi, sehingga akan mengeluarkan kata-kata yang akan merugikan diri kita sendiri. Anak harus berbakti kepada kedua orang tua, harus menuruti semua permintaan kedua orang tua. Menuruti permintaan kedua orang tua wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kita lihat dulu, jika orang tua kita menyuruh kita melakukan hal-hal yang positif, tak apa-apa. Tapi adakah orang tua yang menyuruh anaknya berbuat yang negatif? Ada nggak? Ada nggak? Pasti ada. Misalkan orang tua menyuruh anaknya mencari uang dengan rezeki yang tidak halal, pasti ada kan? Jadi kita harus berpikir dua kali. Jika orang tua kita menyuruh untuk hal-hal yang negatif, sebaiknya kita menolaknya. Tapi jika orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang positif, kita harus menjalankannya. Berbakti kepada orang tua, yang pertama, selalu berkata sopan terhadap kedua orang tua. Jangan menghardiknya, karena berkata ah saja dilarang, apalagi sampai mengomel bahkan memukulnya. Misalkan di rumah ibu sedang ada acara,
acara arisan mungkin ya, arisan ibu-ibu. Buat ibu buat kue atau buat apa? Menyuruh kita dua cahaya Rene. Ibu kembali tepung terigu iki nggo bahane kurang. Salah ngopo to ibu iki? Kono kon wong liya. Aku lagi sibuk Facebookan. Yang benar gimana teman-teman? Tumbasnya apa? Tumbasnya tanggundi. Jadi setiap orang tua kita memerintahkan kita, seharusnya kita lakukan dengan senang hati. Yang kedua, jangan bermuka masam di hadapan orang tua. Kita harus bersikap yang lemah lembut. Jika kita mempunyai masalah, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan luar, atau mungkin di lingkungan yang sudah bekerja dengan pekerjaan ya, kan waktu istirahat ya, kita ngobrol-ngobrol sama teman di halaman sekolah, lalu ada cowok lewat pakai motor Vixen. Wow, lagi mau wis ngono. Piro pacarku nek apel aku seminggu ping 4. Malam Senin nganggo Vixen, malam Selasa nganggo Ciker, malam Jumat nganggo Satria, malam Minggu nganggo kita terbawa emosi, kepingin karo kanca-kanca ning kuwi mau. Wah, kanca aku wis duwe pacar, aku kunci dhewe. Ketika terbawa emosi sampai pulang ke rumah, datang ke rumah, assalamualaikum. Sing ibu wis bali nduk, wis. Ditanya, ibunya bilang gini, tadi gimana pelajarannya? Ulangannya dapat nilai berapa? Gampang, wah ngepek kok. Itu pantas gak? Sampai rumah ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba pulang dok, Iya mau pelajaran nih, bisa ngerjain nomornya. Alhamdulillah saged Bu. Wah pinter ya anakku, pinter tenan. Orang ujian punya keluaran nang SMK PGRI Blora. Ibu kita salah kok. Iki lagi galau ini. Cowok, aku kung dewe. Ibu jawab ini teman-teman. Orang kondok, kayak ya wes ayu. Cuma saya orang di itu ngerok tuh pesek. Mikir pelajaran, sebentar lagi kan ujian, harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Semoga tahun ini yang kelas 3 lulus 100%. Jika seorang anak mendapatkan motivasi, dorongan dari dalam, anak tersebut saya yakin rasa mindernya sedikit berkurang. Karena itu sedikit berkurang. Lalu yang berapa ya? Ketiga ini ya? Yang ketiga, selalu menjaga nama baik kedua orang tua. Biasanya seorang anak itu dapat menjunjung tinggi nama orang tua dan menjatuhkan nama kedua orang tua. Maksudnya apa? Lalu bagaimana anak yang menjatuhkan nama orang tua? Bagaimana? Misalnya anak tersebut misalnya hamil di luar nikah. Orang tua mana yang tidak malu
melihat anaknya seperti itu? Malu tidak? Pasti malu sekali. Jadi pesan saya teman-temanku semua, masa depan kita masih panjang, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Yang keempat, selalu melakukan hal-hal yang mengurangi beban pekerjaan kedua orang tua tanpa disuruhnya. Apa contohnya? Orang tua saya pekerjaannya hanya seorang petani. Petani menguras tenaga tidak? Kita juga di lingkungan sekolah, pulang sekolah juga capek. Tapi bagaimana cara kita untuk menghilangkan, meringankan beban orang tua? Pulang dari sekolah melihat lantainya kotor, berdebu, disapu. Ada cucian piring, dicuci. Cucian baju, dicuci. Sehingga beban apa sih, Pak? Sehingga beban kedua orang tua itu berkurang. Yang keenam, ya, terus. Yang kelima, selalu bermusyawarah kepada kedua orang tua jika kita mempunyai masalah. Jangan kita seenaknya sendiri pengen ini bu, aku pengen ini. Dan yang keenam, kita tidak boleh pergi tanpa seizin kedua orang tua. Misalnya, ntar malam kan malam minggu. Di SMS, sore lagi di SMS pacarnya. Saya lagi apa? Jangan dibilang. Saya pakai calon nih. Dan gimana pacarnya SMS seperti itu dia langsung membalasnya pasti kan? Ketemuan yuk. Janjian, sama itu aku mau bising endi, motif rambutku sing piye, jedak. Ibu, bapak. Sekarang malam saya mau ketemuan. Sama siapa? Pacar dong. Oh bisa bu, kok nak iku pacarku ngedet karo cewek liya piye? Gimana? Putus aja, ya enggak? Emang cowok lo doang. Cari lagi yang lebih baik. Berapa ada 7? Sering-seringlah kalian mengunjungi kedua orang tua dan sesekali memberikan hadiah. Misalnya gini teman-teman, jika kita sudah berkeluarga, ibu misalnya tinggal di Blora, kita mendapatkan suami misalnya Semarang ya, Semarang misalnya. Bagi kita kan Blora Semarang halah, pagi semono. Orang Blora Bali katanya gitu. Bali Sering-seringlah mengunjungi kedua orang tua. Jika kita jauh dari orang tua itu pasti resah, gelisah. Iya apa enggak? Nah kita sebagai anak gimana teman-teman? Apa dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya sekali, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali telepon ibu. Assalamualaikum ibu. Gimana kabarnya ibu? Saya di sini baik-baik saja bu. Semoga ibu di sana juga baik-baik saja. Oh ya, ini ada sedikit uang buat ibu. Orang tua jika diberi misalnya dikit-dikitnya 100.000 saja, senangnya itu luar biasa. Asalkan anaknya kita itu memberi dengan ikhlas. Seorang anak lupa terhadap orang tua, seminggu ditanya kabarnya orang minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa kabar. Orang tua itu mikir sampai sakit. Beneran apa enggak? Beneran apa enggak? Orang anak misalnya jauh dari kedua orang tua,
jangan lupa memberi kabar kondisi kita baik-baik saja gitu. Yang kedelapan, ketahuilah teman-teman, orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan adalah seorang ibu, kemudian baru ayah. Dan ketahuilah bahwa surga berada di telapak kaki. Hati orang tua itu pasti sama. Dia tidak akan istilahnya rela ya mentolong mak bisa bendume anaknya mau. Dia itu tidak rela intinya itu. Orang mentolong mak makanan sebelum anaknya pasti disisakan untuk anaknya. Itu pasti orang tua itu pasti dapat kiriman makanan, dia tidak akan memakannya sebelum anaknya tersebut. Itu pasti orang tua itu seperti itu ya, sama. Yang kesembilan, jangan menyakiti hati kedua orang tua, karena setiap kata-kata, setiap doa yang keluar dari mulut orang tua itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kan pernah dengar cerita yang dikutuk jadi batu itu apa? Malin Buddha. Ya itu kan sumpahnya ibunya ya, sehingga dia menjadi batu. Jadi kita sebagai anak harus membuat hati orang tua itu senang, jangan emosi, jangan sampai marah. Jika orang tua mengeluarkan kata-kata tersebut, yang rugi siapa? Diri kita sendiri kan? Iya, diri kita sendiri yang rugi. Yang ke-10, jika kita meminta sesuatu kepada orang tua, mintalah dengan lemah lembut. Jangan berkata kasar dan maafkanlah orang tua jika tidak bisa menuruti permintaan kita. Misalkan, ibu bapak, aku konco-koncoku montore nanti ke HP-nya BlackBerry nah. HP ku terima iso juga SMS-an, teleponan, gak iso gue ngirim foto-foto aku ibu. Ya mungkin kami ya. Ditumbas ke motor metik HP BlackBerry. Itu kan namanya pemaksaan. Walaupun kita sih sebagai anak juga ingin ya seperti teman-temannya, tapi kita harus meminta dengan lemah lembut. Ibu, bapak, anakmu ini kepengen HP BlackBerry. Ditumbas ke pengen motor metik, ditumbas ke ya bu ya. Nah, Rani melu ya bu ya. Iya pak ya. Saya langsung ngomong sama bapak saya mau ikut ke sawah. Lalu sabitnya saya bawakan. Tapi sebelumnya bapak saya bilang seperti ini, kok tumben-tumben nih melu nih sawah. Ono apa iki? Ono apa iki? Sampainya di sawah, apa yang saya lakukan? Saya hanya duduk manis memandangi bapak saya yang sedang menggarap sawahnya. Saya bukan SMS-an, teleponan, enak. Tapi orang tua jika didampingi anaknya, dilihati, pasti orang tua itu juga senang. Iki dok, masa apa? Sayur asam kesukaannya bapakmu. Bukan mau gitu. Saya bilang gini, dulu masakannya kan sayur asam ala Karmuneng untuk ayahanda tercinta. Lalu saya bilang seperti ini, itu kan yang dulu. Nah sekarang saya mau masak masakan sayur asam ala Pipit Reni Nurlita untuk ayahanda tercinta. Ibu saya bilang seperti ini, jodoh besar dong mata gitu masak lagi, mau sambelnya rodo pedes deh, bapakmu soalnya senang pedes. Sekarang saya mendekati ibu bapak, bu, pak, saya HP ku iki, wow, sekali. Aku pengen HP sing model saiki, sing bapak HP model dia dok, BlackBerry kuwi loh mas, orang ngerti. Lalu bapaknya bilang seperti ini, ya bu saya ditumbas ke bae, untuk mangsa ini mangi bapak nih sawah kok, ditumbas ke bae, si ibu ngomong,
Iya Pak, ndek mau beriwan masa ibu bos itu bos kebaik. Ketika mempunyai keinginan minta kepada orang tua, pasti saya mengambil hatinya terlebih dahulu. Yang terakhir, bersopan santunlah kepada setiap orang tua. Jika kamu menghina orang tua lain, maka kamu sama saja menghina orang tua kamu sendiri. Jadi di antara dosa-dosa besar adalah cacian kepada orang tua. Jika kalian mencaci ayah orang lain, maka kalian sama saja mencaci ayah kalian sendiri. Dan jika ia mencaci ibu orang lain, maka ia sama saja mencaci ibunya sendiri. Jadi berhati-hati ya, jangan sampai menghina orang tua ya. Dan harapan saya, semoga kita semua termasuk golongan anak-anak yang berbakti pada orang tua, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang dapat menjunjung tinggi nama orang tua. Dan semoga kita tidak termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.